Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat terkasih. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi ini dapat berkumpul bersama dalam Zoom untuk bersaat teduh. Mari kita mulai dengan meletakkan tanda kebenaran Allah pada diri kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Selamat pagi Bunda Maria dan Bapak Yosef, mempelaimu yang amat suci. Selamat pagi para malaikat Allah yang kudus. Ya Allah, terima kasih atas perlindunganmu sepanjang malam tadi. Terima kasih atas nafas kehidupan di hari yang baru ini, yang membawa kesegaran dan membangkitkan semangat baru dalam menghayati iman, harapan, dan kasih. Ya Allah, ampunilah kesalahan dan dosa kami, agar kami layak dan pantas untuk datang ke hadirat-Mu dengan hati yang bersih. Kami ingin meluangkan waktu selama 30 menit ke depan. Terimalah pujian, syukur, dan penyembahan kami, serta untuk mendengarkan firman-Mu. Semoga semuanya ini berkenan di hati-Mu. Berkatilah kami yang terlibat dalam pelayanan dan semua yang hadir di saat teduh pagi ini. Amin. Sahabat-sahabat terkasih, Mazmur 34 berbicara mengenai dalam perlindungan Tuhan. Di ayat 8 dan 9 tertulis, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Sobat-sahabat terkasih, memang Allah kita adalah Allah yang baik, amat baik, teramat baik. Mari kita kidungkan lagu ini sebagai pembuka saat teduh pagi ini. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku.
beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Sahabat-sahabat terkasih, Mazmur 42 menyatakan mengenai kerinduan kepada Allah. Ayat 2 dan 3 di Mazmur 42 tertulis sebagai berikut. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Benar Tuhan, jiwa kami merindukan Engkau, seperti rusa rindu sungai-Mu yang mengalirkan air hidup. Sahabat-sahabat terkasih, marilah kita masuk lebih dalam lagi ke hadirat Allah, dan kita nyanyikan lagu ini sebagai pengantar masuk ke dalam penyembahan. Seperti rusa rindu sungai-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku.
seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 arti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Dialah-Ku ya Tuhanku, Engkaulah Rajaku, Engkau gunung batuku, tanduk keselamatanku. Engkaulah benteng pertahananku, ya Allahku. Ya Raya Rama ya Raya Rama ya Raya, Sekia Raya Raya Rama ya Raya Raya. Ya Raya Rama ya Raya Rama ya Raya Raya. Ya Allahku, Ikia Raya Raya Rama ya Raya Raya. Ya Raya Rama ya Raya Rama ya Raya. Ya Rama ya Rama ya Raya. Ikia Raya Rama ya Raya Rama ya Raya Raya Raya. Ya Raya 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 Rama Raya Raya. Ukia Raya Rama 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 Rama. Ya Raya Rama ya Raya 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 Rama. Ukia Raya Rama ya Raya Rama ya Rama. Ya Rama ya Raya Rama ya Rama. Ukia Raya Rama ya Rama ya Rama. Ukia Raya Rosana Rosana. Engkau aku yang maha tinggi. Siara yara mana yara. Sikiara yara yara mana yara yara yara. Uki kiara yara yara mana yara yara yara. Kiara dada badala badala. Kiara yara mana nana nana. Kiara yara mana yara mana yara mana yara. Kiara yara mana yara mana yara mana. Siara mana nana. Siara mana nana. Marilah kita hening sejenak, menikmati hadirat Tuhan, dan mendengarkan suaranya yang lembut.
Allah yang Maha Kasih, kami rindu mendengarkan firman-Mu yang telah Kau sediakan bagi kami. Urapi, kuduskan, dan tahirkan Ibu Emil, anak-Mu yang Kau kasihi. Pakailah dia sebebas-bebasnya untuk menyampaikan firman-Mu, isi hati-Mu. Juga berilah kami telinga dan hati seorang murid yang taat dan setia menerima firman yang akan Kau taburkan buat kami. Kami siap mendengarkan. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 6, ayat 35 sampai 40. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan Injil pada pagi hari ini, Tuhan Yesus meminta kita percaya kepada Sang Roti Hidup, yaitu Yesus sendiri. Karena dengan percaya kepada Dia, kita akan memperoleh jaminan keselamatan, kehidupan kekal, dan kebangkitan pada akhir zaman. Seperti yang Yesus katakan di dalam Yohanes 6 ayat 40 yang berbunyi, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Bahkan Yesus sendiri memberikan jaminan siapa saja yang datang kepadanya dan percaya kepadanya tidak akan dibuang. Seperti yang Yesus katakan di dalam Yohanes 6 ayat 37 yang berbunyi, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan dibuang. Permintaan Yesus kepada kita itu sebenarnya sangat sederhana, yaitu supaya kita percaya kepadanya. Tetapi ternyata menjadi percaya itu bukanlah sesuatu yang mudah. Bagi kita mungkin lebih mudah percaya kepada manusia daripada percaya kepada Tuhan sendiri. Seperti yang Yesus sendiri tuliskan di dalam Yohanes 6 ayat 36 yang berbunyi, tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak sekali peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita. Baik itu peristiwa suka maupun duka.
peristiwa yang menyenangkan maupun yang menyedihkan, bahkan juga pergumulan, sakit penyakit, persoalan ekonomi, dan sebagainya. Terkadang kita tidak bisa melihat Tuhan yang senantiasa menyertai setiap perjalanan hidup kita. Kita tidak bisa melihat penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Bahkan ketika kita mengalami pemulihan, ketika kita mengalami kesembuhan dari sakit penyakit, kita tidak melihat bahwa itu karya Tuhan, tetapi kita melihat itu sebagai sesuatu yang kebetulan, sebagai sesuatu keberuntungan bagi kita atau hoki bagi kita. Kita tidak pernah bisa melihat kehadiran Tuhan di sana. Bahkan ketika kita melihat dan menyadari bahwa kehadiran Tuhan di dalam setiap peristiwa hidup kita, terkadang kita menyangkal itu. Bahkan kita berpikir bahwa semua itu adalah suatu kebetulan. Semua itu adalah suatu keberuntungan bagi kita. Nah, sehingga apa yang terjadi? Kita akan mencari kepuasan-kepuasan di tempat lain. Kita akan mencari kepuasan-kepuasan duniawi yang justru membawa kita semakin dalam kondisi terpuruk, semakin membawa kita di dalam kegelisahan, di dalam kecemasan, bahkan di dalam ketakutan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kita selalu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita selalu mengandalkan pemikiran kita sendiri. Tetapi Yesus yang begitu mengasihi kita, Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dia tidak pernah membiarkan kita jatuh terlalu dalam. Sehingga apa? Sehingga Dia akan menarik kita supaya kita percaya kepadanya. Karena menjadi percaya itu adalah pekerjaan Allah. Itu adalah rahmat dari Tuhan sendiri. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 6 ayat 44 yang berbunyi, tidak seorang pun datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus yang sengsara, wafat, dan bangkit untuk kita, senantiasa menyertai kita di sepanjang perjalanan hidup kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita dan membiarkan kita sendirian dan tenggelam dalam tantangan dan pergumulan hidup kita. Dia senantiasa hadir dan menyertai di setiap perjalanan hidup kita, supaya kita tidak hilang dan hancur dalam percobaan dan pergumulan hidup kita. Permenungan dan pertanyaan bagi kita masing-masing adalah, sudahkah saya membuka hati saya dan bekerja sama dengan rahmat Tuhan? Sehingga ketika Allah menarik untuk datang kepadanya, saya bisa menanggapi panggilannya tersebut. Apakah saya percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai di sepanjang perjalanan hidup kita? Kita tanyakan ke dalam diri kita masing-masing. Dan kita mau menyadari bahwa Tuhan senantiasa menyertai perjalanan hidup kita. Lalu bagaimana kita mengetahui bahwa kita telah membuka hati kita supaya rahmat Tuhan itu bisa bekerja di dalam diri kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai setiap perjalanan hidup kita. Yang pertama adalah membangun relasi dengan Dia. Ketika kita membuka hati untuk rahmat-rahmat Allah itu bekerja di dalam diri kita, kita akan memiliki waktu. Kita akan meluangkan waktu untuk bersekutu dengan Dia. Di dalam doa, membaca firman, dan merenungkan firman. Karena dengan berdoa, membaca firman, dan merenungkan firman-Nya, kita akan semakin menyadari penyertaan Tuhan
di dalam hidup kita. Dengan merenungkan firman-Nya, kita akan semakin mengenal Dia yang begitu penuh kasih, yang begitu mencintai kita. Dan kita akan semakin percaya kepadanya. Yang kedua, perayaan Ekaristi. Tuhan senantiasa mengundang kita untuk hadir di dalam perayaan Ekaristi. Untuk merasakan kehadirannya, pemberian dirinya secara utuh di dalam hidup kita. Dan ketika kita membuka hati kita dan mau bekerja sama dengan rahmat Tuhan, kita akan menerima undangan Yesus tersebut. Tidak hanya menerima, tetapi kita juga akan datang memenuhi undangan Tuhan tersebut. Tuhan mengundang kita di dalam perayaan Ekaristi. Karena Ekaristi yang setiap hari kita rayakan adalah pemberian diri Tuhan yang sempurna kepada kita. Ia mau menjadi makanan kita. Dan jika kita mau menerimanya, kita tidak akan pernah kekurangan lagi. Karena cinta Tuhan itu adalah kebutuhan kita. Dan ketika kita merasakan cinta Tuhan, kita tidak akan pernah kehausan dan kelaparan lagi. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 6 ayat 35 yang berbunyi, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Roti hidup yang kita sambut dalam perayaan Ekaristi senantiasa menyadarkan kita bahwa Dia hadir, Dia berada di dalam diri kita. Dia menyertai setiap perjalanan hidup kita. 5 senjata rohani yang senantiasa kita lakukan setiap hari merupakan sarana bagi kita untuk semakin menjalin relasi dengan Tuhan, untuk semakin mengenal Dia dan percaya kepada-Nya. Tetapi itu semua tidak mudah. Dibutuhkan kerendahan hati, ketaatan, dan kesetiaan. Mari kita sama-sama belajar membuka hati kita dan bekerja sama dengan rahmat Tuhan, supaya Yesus memenuhi kita dengan kasih-Nya dan ajaran-ajaran-Nya, sehingga kita percaya kepada-Nya dan diri kita dipenuhi dengan roti hidup, sehingga kita dapat berkata, Aku hidup, namun bukan aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Seperti yang tertulis di dalam Galatia 2 ayat 20. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, permenungan hari ini sungguh-sungguh menyadarkan kita betapa Yesus mengasihi kita, karena Dia tidak pernah meninggalkan kita dan senantiasa menyertai setiap perjalanan hidup kita. Mari kita berjuang untuk rendah hati, taat, dan setia, menjalankan 5 senjata rohani, membangun relasi dengan Tuhan, membaca dan merenungkan firman-Nya, supaya kita memperoleh jaminan keselamatan, kehidupan kekal, dan dibangkitkan pada akhir zaman, seperti yang Tuhan Yesus janjikan kepada kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup saat teduh kita dengan doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas pengajaran-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami betapa kami harus sungguh-sungguh percaya kepada-Mu. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai setiap perjalanan hidup kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Berilah kami rahmat iman agar kami senantiasa
mempercayakan hidup kami di dalam penyelenggaraan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu di dalam diri kami masing-masing. Karena kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan senantiasa membantu kami, akan membimbing kami, dan menolong kami, sehingga kami mampu membuka hati kami, dan mampu bekerja sama dengan rahmat-rahmat-Mu, sehingga Engkau dapat bekerja bebas di dalam diri kami masing-masing, sehingga kami sungguh-sungguh mengimani Engkau dan percaya kepadamu. Bapa, kami juga berdoa untuk Bapak Paulus dan Ibu Vila, Bapak Ibu Gembala kami. Kami bersyukur karena Engkau memberikan Bapak Paulus dan Ibu Vila kepada kami. Biarlah Engkau memberkati Pak Paulus dan Ibu Vila, serta pelayan-pelayan-Mu di dalam komunitas pemurnian hati ini. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menjaga kami, sehingga kami senantiasa mewartakan kabar sukacita-Mu, sehingga nama-Mu yang semakin dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk pertemuan sel kami hari ini, juga pembekalan firman hari ini. Biarlah Engkau juga senantiasa memberkati kami. Engkau senantiasa bekerja di dalam diri kami dan semua peserta yang hadir, sehingga sungguh-sungguh kami dapat mengerti dan memahami apa yang Engkau kehendaki di dalam hidup kami, sehingga kami sungguh dapat menjadi tanda kehadiran-Mu di tengah-tengah masyarakat kami. Bapa, sebentar lagi kami juga akan memulai aktivitas kami pada hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa membimbing setiap langkah hidup kami, sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan, kami lakukan, dan kami ucapkan hari ini, sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami, seluruh pekerjaan kami, seluruh sekolah anak-anak kami, usaha-usaha kami, dan pelayanan-pelayanan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita satukan doa kita dengan doa komunitas pemurnian hati dan saat teduh. Ya Yesus, ke dalam hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari yang jahat. Darah suci Yesus, bebaskanlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, mari kita berfoto dulu. Silakan dibuka kameranya. Saya mulai foto ya. 1, 2, 3. Itu halaman lagi. 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Nanti, terima